Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Sani Asmirandani, Lestari M Farm Clean, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai depresi. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Natasha Rizky Hairunisa, Syifa Nuraida, Sofiatul Mukarramah saya sendiri, Tisna Yogewati, dan Yasmin Fadilah. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas terdiri dari definisi, klasifikasi, prevalensi, etiologi, patofisiologi, faktor risiko, manifestasi klinik, diagnosis, evaluasi dan manajemen terapi, algoritma terapi, terapi farmakologi, terapi non-farmakologi, dan outcome terapi. Baik, kita masuk ke definisi. Menurut WHO, depresi merupakan gangguan mental yang ditandai dengan munculnya gejala penurunan mood, kehilangan minat terhadap sesuatu, perasaan bersalah, gangguan tidur atau nafsu makan, kehilangan energi, dan penurunan konsentrasi. Depresi merupakan gangguan mental yang serius yang ditandai dengan perasaan sedih dan cemas. Gangguan ini biasanya akan menghilang dalam beberapa hari, tetapi dapat juga berkelanjutan yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi dari depresi. Yang pertama ada gangguan depresi mayor. Gejalanya itu berupa perubahan dari nafsu makan dan berat badan, perubahan pola tidur dan aktivitas, kekurangan energi, perasaan bersalah, dan pikiran untuk bunuh diri yang berlangsung kurang lebih 2 minggu. Kemudian ada gangguan depresi dismia atau persisten. Ini merupakan bersifat ringan tetapi kronis, yaitu berlangsung lama. Gejala berlangsung selama 2 tahun atau lebih. Dismia ini lebih berat dibandingkan dengan gangguan depresi mayor. Tetapi individu dengan gangguan ini masih dapat berinteraksi dengan aktivitas sehari-harinya. Kemudian ada gangguan depresi minor. Ini tuh gangguannya itu berupa mirip seperti depresi minor dengan gangguan depresi mayor dan dismia, tetapi gangguan ini bersifat lebih ringan dan berlangsung lebih singkat. Kemudian ada gangguan depresi psikotik, yaitu depresi berat yang ditandai dengan gejala-gejala seperti halusinasi dan delusi. Kemudian ada gangguan depresi musiman yang muncul pada saat musim dingin dan musim panas atau musim semi. Kemudian ada prevalensi. Menurut WHO, diperkirakan 3,8% populasi mengalami depresi, termasuk 5% orang dewasa, 4% pada pria, dan 6% pada wanita. Dan 5,7% orang dewasa berusia lebih dari 60 tahun, sekitar 280 juta orang di dunia mengalami depresi. Nah, depresi ini sekitar 50% lebih umum terjadi pada wanita dibandingkan pria. Di seluruh dunia, lebih dari 10% wanita hamil dan baru melahirkan mengalami depresi. Lebih dari 700.000 orang meninggal karena bunuh diri di setiap tahunnya. Bunuh diri adalah penyebab kematian keempat pada kelompok usia 15-29 tahun. Kemudian ada etiologi. Etiologi dari depresi ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Yang pertama ada faktor biologi, yaitu terdiri dari gangguan mood, perubahan hormon pada wanita yang dihubungkan dengan kelahiran anak dan menopause, dan penyakit fisik yang berkepanjangan. Kemudian ada faktor psikologis, yaitu merasa tertekan, cenderung fokus pada tekanan yang dirasakan, dan secara pasif merenung daripada mengalihkannya atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi. Kemudian pemikirannya itu irasional, yaitu menyalahkan diri sendiri atas ketidakberuntungan dan tidak dapat mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya. Selanjutnya ada faktor sosial. Yang pertama itu ada kejadian tragis seperti kehilangan seseorang atau kehilangan dan kegagalan pekerjaan. Kemudian ada pasca bencana, melahirkan, masalah keuangan, ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol, trauma masa kecil, terisolasi secara sosial, faktor usia dan gender, serta yang terakhir tuntutan dan peran sosial, misalnya untuk tampil baik, menjadi juara di sekolah, atau tempat kerja. Kemudian masuk ke patofisiologi, di mana patofisiologi ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ini hipotesis biogenik amin, di mana obat antihipertensi reserpin menurunkan kadar neurotransmitter dari norepinefrin 5-HT dan dopamin dan memperlihatkan gejala klinis pada 15% atau lebih pasien. Lalu ditemukan bahwa halusinogen asam lisergik di etilamin menghalangi reseptor periferal dari serotonin.
Dan efek halusinogen dari asam lisergic dietilamin memiliki efek yang serupa pada sistem saraf pusat reseptor serotonin. Nah, kekurangan 5-HT ini berhubungan dengan kecemasan, obsesi, dan kompulsi. Namun, peningkatan aktivitas 5-HT ini dapat dikaitkan dengan gejala tertentu seperti kelelahan. Untuk yang berkurangnya transmisi saraf NE atau norepinefrin ini dikaitkan dengan penurunan kewaspadaan, energi rendah, masalah kurangnya perhatian, konsentrasi, dan kemampuan kognitif. Dan yang terakhir, aktivitas dopamin yang disfungsional ini berimplikasi pada masalah motivasi, kesenangan, dan penghargaan. Next. Kemudian yang kedua ini teori perubahan pesinaptik pada sensitivitas reseptor, di mana teori ini menjelaskan beberapa studi tentang antidepresan yang menyebabkan terjadinya desensitisasi atau perubahan dari norepinefrin atau reseptor 5-HT1A yang berhubungan dengan efek antidepresan. Lalu yang ketiga ini hipotesis disregulasi dalam teori ini terjadi kegagalan regulasi homeostatik dari sistem neurotransmitter daripada peningkatan atau penurunan absolut. Menurut hipotesis ini, agen antidepresan yang efektif adalah agen antidepresan yang dapat mengembalikan regulasi sistem neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini merupakan molekul yang membantu mengirimkan pesan dari neuron ke neuron lainnya, kemudian dilepaskan oleh satu neuron dan diterima oleh neuron berikutnya yang menyebabkan pesan tersebut tersampaikan. Pengaturan jumlah neurotransmitter yang ada diyakini memainkan peran besar dalam gejala depresi. Next. Kemudian hipotesis 5-HT atau norepinefrin, di mana teori ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 5-HT dan aktivitas norepinefrin, dan kedua sistem serotonergik dan noradrenergik terlibat dalam respon antidepresan. Lalu yang terakhir ini peran dopamin, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan neurotransmisi dopamin pada jalur mesolimbik terkait dengan mekanisme kerja antidepresan, di mana peran dopamin ini perubahan fisiologis yang mendasari berkurangnya sinyal dopamin ini dapat disebabkan oleh berkurangnya pelepasan DA dari neuron prasinaps atau gangguan transduksi sinyal, baik karena perubahan jumlah atau fungsi reseptor dan atau perubahan pemrosesan sinyal intraseluler. Next. Kemudian faktor resiko. Yang pertama, banyaknya tekanan kehidupan. Yang kedua, stres interpersonal dan penolakan sosial. Lalu yang ketiga, faktor sosial. Kemudian dampak peristiwa kehidupan. Kemudian penghasilan keluarga per bulan di bawah garis upah minimum regional atau kabupaten, di mana hal ini dikaitkan dengan sulitnya memperoleh kebutuhan primer dengan kualitas baik, seperti pola makan teratur, sanitasi yang baik, dan perawatan kesehatan apabila penghasilan keluarga responden berada di bawah garis standar penghasilan. Kemudian masuk ke manifestasi klinis, yaitu merasa sedih dan kesepian, kehilangan minat dan berkurangnya energi, gangguan tidur, nafsu makan berkurang, kecemasan, gangguan endokrin, agitasi, di mana agitasi ini merupakan perasaan gelisah, jengkel, marah, hingga gugup yang menyerang seseorang. Pada situasi ini, orang cenderung menunjukkan perilaku yang tidak biasa, seperti jalan mondar-mandir atau meramas tangan terus-menerus. Kemudian retardasi, di mana retardasi ini merupakan gangguan intelektual yang umumnya ditandai dengan kemampuan mental atau inteligensi yang berada di bawah rata-rata. Kondisi ini kerap disebut disabilitas intelektual dan dapat mempengaruhi kapasitas seseorang untuk belajar dan menyimpan informasi baru. Kemudian hilangnya libido, di mana hilangnya libido ini merupakan gairah yang rendah dan ini mengindikasikan penurunan minat terhadap hubungan seksual. Dan yang terakhir, gangguan makan yang diduga berasal dari pengaruh isi pikiran negatif terkait diri sendiri, dunia, dan masa depan. Adapun manifestasi lainnya yaitu merasa bersalah, putus asa, lelah, permasalahan konsentrasi, dan keinginan bunuh diri, serta psikomotorik, di mana psikomotorik ini merupakan suatu aktivitas fisik yang berhubungan dengan proses mental dan psikologi. Psikomotorik ini berkaitan dengan tindakan dan keterampilan seperti lari, melompat, melukis, dan sebagainya.
Selanjutnya ada diagnosis. Untuk diagnosis depresi sendiri, sebelum kita melakukan diagnosis, screening terlebih dahulu. Screening yaitu suatu prosedur atau tes medis terhadap orang-orang yang belum memiliki gejala penyakit tertentu dengan tujuan menentukan kemungkinan mereka mengidap penyakit tersebut. Nah, setelah dilakukan screening, barulah kita bisa menegakkan diagnosis terhadap depresi. Next. Di sini yang pertama ada screening. USPSTF merekomendasikan screening depresi pada populasi orang dewasa secara umum. Screening harus dilaksanakan dengan sistem yang memadai untuk memastikan diagnosis yang akurat, pengobatan yang efektif, dan tindak lanjut yang tepat. Kemudian PHQ-2 diterima sebagai instrumen screening awal untuk depresi pada semua kelompok umur. Jika depresi teridentifikasi berdasarkan PHQ-2, direkomendasikan untuk menyelesaikan PHQ-9 atau wawancara klinis. USPSTF merekomendasikan screening remaja berusia 12 hingga 18 tahun untuk gangguan depresi mayor di layanan kesehatan primer. Screening harus dilakukan dengan sistem yang memadai untuk memastikan diagnosis yang akurat, pengobatan yang efektif, dan tindak lanjut yang tepat. Next. Wanita hamil harus di-screening untuk depresi setidaknya sekali selama periode perinatal menggunakan instrumen screening yang tervalidasi seperti Andy Burke Postnatal Depression Scale atau PHQ-9. Kemudian pertimbangkan pemeriksaan setidaknya sekali selama kehamilan dan 4 hingga 8 minggu setelah melahirkan. Orang dewasa yang lebih tua dapat di-screening untuk depresi menggunakan instrumen seperti PHQ-2, PHQ-9, skala Cornell, untuk depresi pada demensia atau skala depresi geriatri. Sebelumnya itu kan udah disinggungnya apa itu tentang PHQ. Nah, apa sih PHQ? PHQ sendiri merupakan instrumen serbaguna untuk menyaring, mendiagnosis, memantau, dan mengukur tingkat keparahan depresi. Di sini ada contoh dari PHQ-2 dan PHQ-9. Untuk PHQ-2 sendiri itu dia ada 2 pertanyaan yang harus dijawab oleh pasien. Jadi PHQ-2 ini harus dijawab oleh pasien berdasarkan perasaannya 2 minggu terakhir. Nah, untuk setiap jawaban yang diberikan itu terdapat poin yang nantinya akan dihitung sebagai skor akhir. Nah, ada 4 jawaban yang dapat dipilih oleh pasien. Yang pertama, tidak sama sekali itu poinnya 0, beberapa hari poinnya 1, lebih dari separuh hari poinnya 2, dan hampir setiap hari poinnya 3. Nah, kalau misalkan dari pemeriksaan PHQ-2 ini pasien mendapatkan poin lebih dari 3, maka dapat dikatakan jika pasien ini hasilnya positif. Nah, ketika dengan tes PHQ-2 ini hasilnya positif, maka harus dilanjutkan dengan PHQ-9 atau wawancara klinis. Nah, untuk PHQ-9 sendiri itu sebenarnya teknisnya sama seperti PHQ-2, hanya saja perbedaannya di jumlah pertanyaannya. Jika di PHQ-2 tadi kan pertanyaannya ada 2 ya, kalau misalkan di PHQ-9 itu pertanyaannya dia ada 9. Nah, di mana nanti pasien juga menjawab berdasarkan dengan perasaannya 2 minggu terakhir dengan pilihan tidak sama sekali beberapa hari, lebih dari separuh hari dan hampir setiap hari. Nah, apabila penilaian atau skor akhirnya itu 1 sampai 4 poin, maka pasien itu menderita depresi minimal. Jika 5 sampai 9 poin depresi ringan, 10 sampai 14 poin depresi sedang, dan 15 sampai 19 poin depresi sedang berat, dan 20 sampai 27 poin depresi berat. Kemudian selain ada PHQ-2 dan PHQ-9, ada juga screening terhadap geriatri. Jadi untuk pasien lanjut usia itu selain bisa menggunakan PHQ-2 dan 9, ada juga screening khusus pada geriatri. Di sini ada 2 tipe, ada yang 5 item sama 15 item. Teknisnya sama seperti yang PHQ, hanya saja perbedaannya di indikator jawabannya. Jika tadi kan di PHQ itu ada yang separuh hari itu tidak sama sekali, sedangkan di screening pada geriatri ini cukup jawabannya ya atau tidak saja. Nah, kalau misalkan pada skor akhirnya itu, kalau misalkan di 5 item pasien memiliki skor akhirnya lebih dari 2, maka dianggap positif. Jika dia yang di 15 item, skor akhirnya itu lebih dari 5 dianggap positif. Selanjutnya ada diagnosis. Nah, ketika misalkan dari hasil screening sebelumnya itu pasien positif, maka harus didiagnosis atau dikonfirmasi menggunakan kriteria dari Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental edisi kelima, di mana diagnosis depresi ditegakkan jika terdapat sedikitnya 5 gejala yang terjadi dalam waktu 2 minggu. Gejala-gejala tersebut menyebabkan rasa tertekan yang signifikan atau menyebabkan gangguan fungsi sosial, okupasional atau fungsi lainnya. Gejala bukan disebabkan karena ada kondisi medis tertentu atau penggunaan obat tertentu.
Nah, di sini tuh ada ya, tadi kan ada DSM, ada diagnosis. Nah, di sini ada DSM-5 atau kriteria untuk mayor depresi, di mana hasil positifnya itu apabila pasien tuh mengalami 5 gejala dari yang ada di tabel ini. Kan di sini ada 9 gejala. Nah, apabila pasien itu mengalami setidaknya 5 dari gejala tersebut, maka dapat dikatakan jika pasien itu mengalami mayor depresi disorder. Next. Nah, di sini tuh tadi kan untuk depresi mayor. Nah, di sini tuh kriteria untuk persisten depressive disorder. Ada yang di kotak merah itu merupakan kriterianya di mana pasien mengalami suasana hati yang tertekan hampir sepanjang hari, lebih dari beberapa hari selama 2 tahun. Kemudian adanya 2 atau lebih hal-hal dalam periode yang sama di mana pasien mengalami insomnia, kemudian keputusasaan, kemudian nafsu makan yang berkurang atau nafsu makan yang berlebih. Nanti kita masuk ke evaluasi dan manajemen kasus. Itu kita ini pasien dengan tanda depresi itu kita pertimbangkan diagnosis banding dulu seperti depresi organik, pengobatan, depresi dan gangguan psikologi. Terus kita lakukan penetapan diagnosis depresi. Lalu dilakukan asesmen penilaian yang pertama tentang tingkat keparahan penyakitnya. Lalu yang kedua tentang risiko membahayakan diri sendiri dan adanya keinginan pasien itu untuk berbanding diri. Lalu adanya riwayat upaya bunuh diri di masa lalu dan keparahan dari penyakit tersebut. Lalu adanya penggunaan atau ketergantungan. Lalu adanya faktor kepribadian pasien. Lalu adanya tingkat disfungsi kerja. Lalu pemeriksaan fisik dari pembekakan tiroid misalnya. Lalu ada bukti lalu ada lalu kita catat darahnya, lalu berat badannya juga, dan dimanapun ditunjukkan adanya indeks massa tubuh yang dari si pasien. Lalu kita masuk ke pemeriksaan diikuti dengan pemeriksaan penunjang di mana adanya dilakukan mamogram, lalu tes fungsi hati juga, kadar glukosa darah puasa, dan adanya tes fungsi tiroid atau yang bisa diperlukan. Lalu adanya riwayat pengobatan dari si pasien. Dahulu apakah adanya respon kepatuhan, efek samping, dan lalu adanya keyakinan pasien dan perawat tentang penyebab penyakit dan keyakinan tentang pengobatan, serta juga adanya penilaian terhadap dukungan. Lalu setelah itu kita putuskan decide about treatment. Kita putuskan mengenai pengaturan pengobatan si pasiennya, pertimbangan perawatan rawat inap ya, bisa terjadi bunuh diri, kondisi medis komorbiditas yang juga lakukan hubungan dengan spesialis lain tergantung pada kebutuhan. Lalu di sini juga setelah tadi udah diputuskan tentang pengaturan pengobatannya, kita lakukan tahapan di mana yang pertama itu adanya manajemen farmakologi. Antidepresan berdasarkan riwayat selalu pengobatan kita ini. Riwayat efek samping, biaya juga diperlukan ya. Lalu adanya lalu pasien dan keluarga atau preferensi dan ketersediaan. Lalu di sini ada terapi elektrokonvulsif. Di sini kan pasien itu apakah mengalami katatonia, lalu ada rasanya ada rasa depresi berat, respon terhadap depresi di masa lalu, dan augmentasi dan lainnya. Lalu di sini dilakukan pelaksanaan psikologi, psikoedukasi, dan psikoedukasi algoritma dari depresi ringan hingga ke sedang ya teman-teman. Kita lakukan beberapa evaluasi. Yang pertama evaluasi jenis dan tingkat keparahan depresi, lalu evaluasi riwayat depresi masa lalu, pengobatan dan respon di masa lalu, lalu
riwayat depresi keluarga, lalu adanya evaluasi komorbiditas fisik dan lalu evaluasi obat-obatan yang dikonsumsi serta evaluasi setelah itu kita lakukan dari si pasiennya itu ada preferensi itu ada dua ya. Yang pertama itu akan tidak ada riwayat depresi di masa lalu serta adanya kehadiran stresor psikososial dari society-nya, lalu adanya riwayat respon yang baik di masa lalu, serta menerima obat lain dan risiko tinggi terhadap obatnya. Lalu preferensi pasiennya itu mengenai riwayat masa lalu dan keluarganya, apakah responnya itu baik, lalu apabila adanya risiko rendah interaksi obat serta depresi sedang. Lalu kita lakukan setelah dilakukan evaluasi tersebut, kita lakukan dua pilihan, psikoterapi dan juga farmakoterapi. Psikoterapinya itu kita remisi terlebih dahulu, lalu dilakukan augmentasi kombinasi. Jika menerima antidepresan, kita tambahkan antidepresan kedua atau zat tambahan dengan mempertimbangkan masalah tolerabilitas dan efek samping dari obat. Lalu apabila setelah diberi psikoterapi tidak ada respon, maka kita ganti ke depresannya. Itu mengenai respon parsialnya. Lalu apabila setelah remisi yang kedua ini kita perubahan atau adanya kombinasi. Yang pertama, jika pasien menerima psikoterapi tambahan antidepresan dan juga jika menerima antidepresan ditambahkan psikoterapi antidepresan. Lalu di sini ada respon parsialnya ya, respon parsial dari pemberian psikoterapi dan juga farmakoterapi. Optimalkan pengobatannya. Dari, kita tingkatkan frekuensi psikoterapinya dan juga tingkatkan dosis antidepresan menjadi oleh pasien. Lalu pemberian farmakoterapi apabila kita lakukan remisi dulu, apabila tidak ada respon, maka kita ganti antidepresan, lalu kita beralih ke psikoterapi. Selanjutnya algoritma dari depresi berat ya teman. Ini kita depresi berat ya, depresi berat. Lalu kita lakukan evaluasi, beberapa evaluasi juga, riwayat depresi masa lalu. Lalu kita lakukan ada preferensi pasiennya juga, riwayat respon yang baik di masa lalu, obat lain, dan adanya asupan oral yang tentang gejala katatonik. Lalu di sini dilakukan farmakoterapi. Apabila terjadi respon parsial, maka kita optimalkan pengobatannya. Kita lakukan tingkatkan dosis antidepresan hingga maksimum toleransi. Lalu apabila tidak ada respon, maka kita lakukan farmakoterapi. Jadi pengobatan gangguan akut dan antidepresan untuk fase lanjut. Lalu kita masuk ke apabila setelah diberi farmakoterapi terjadi respon parsial, maka maka kita optimalkan pengobatannya, tingkatkan dosis antidepresan hingga dosis maksimum yang dapat ditoleransi. Jika tidak ada tanggapan lebih lanjut, maka beralih ke antidepresan dari kelas farmakologis yang sama atau berbeda. Lalu bisa juga ditambahkan agen tambahan ECT dan juga tambahkan antidepresan atau agen augmenting kedua dengan mempertimbangkan masalah tolerabilitas dan efek samping pada obatnya. Lalu kita masuk ke treatment algoritma dari perawatan fase lanjutan. Kita perawatan fase lanjutan masuk ke 3 perlakuannya. Yang pertama itu diobati dengan antidepresan selama fase akut. Lalu yang kedua itu diobati dengan psikoterapi selama fase akut. Lalu yang ketiga itu diobati dengan kombinasi psikoterapi dan antidepresan selama fase akut. Lalu yang keempat itu diobati dengan kombinasi antidepresan dan ECT antipsikotik dan selama fase akut. Lalu diobati dengan antidepresan fase akut itu melanjutkan antidepresan dengan dosis yang sama selama 6-9 bulan setelah mencapai remisi. Lalu apabila kita juga memantau kekambuhan dari gejalanya ya.
Lalu yang kedua ini diobati dengan psikoterapi selama fase akut itu, kita lanjutkan psikoterapinya dengan frekuensi yang sama atau menurun selama 6-9 bulan setelah mencapai remisinya. Lalu tadi yang perlakuan ketiga, di mana dengan kombinasi psikoterapi dan antidepresan selama fase akut, lanjutkan dengan antidepresan dengan dosis yang sama dan psikoterapi dengan frekuensi yang sama atau menurun selama 6-9 bulan setelah mencapai remisi. Lalu setelah itu kita masuk ke pantau kekambuhannya. Apabila tidak ada depresi atau lapor O di masa lalu, kita lakukan hentikan pengobatan depresinya. Lalu apabila depresinya ada terjadi di masa lalu juga, kita lakukan perawatan pemeliharaan. Perawatan fase pemeliharaan ini lebih dari 3 episode. Yang pertama itu diobati dengan antidepresan selama fase akut dan lanjutan, diobati dengan kombinasi antidepresan atau ECT antipsikotik selama fase akut dan lanjutan, lalu dilakukan juga diobati dengan psikoterapi selama fase akut dan lanjutan, lalu yang ketiga ini diobati dengan antidepresan psikoterapi selama fase akut dan lanjutan. Lalu dilanjutkan dengan pengobatan yang sama, sebaiknya seumur hidup pantau gejala dan toleransi pengobatannya. Lalu di sini ada algoritma dari untuk sampai pada diagnosis depresi resisten pengobatannya. Depresi tidak ada respon terhadap pengobatan, maka dilakukan nilai kembali diagnosisnya nih. Diperbaiki diagnosis dan obati dengan tepat. Lalu dipastikan juga apakah pasiennya itu telah menerima dosis yang cukup untuk jangka waktu yang cukup. Lalu, apakah kepatuhan terhadap pengobatan itu sudah tepat? Apakah efek sampingnya juga mengganggu pengobatannya? Cari penyebabnya dari penyebab organik yang muncul. Lalu, singkirkan juga penyakit penyerta atau penyebab stres lainnya. Lalu, dilakukan depresi yang tahan terhadap pengobatan. Pengobatan depresi yang tahan. Lalu, ini algoritma dari depresi tahan pengobatan. Treatment resistant depression. Respon sebagian atau tidak ada. Lalu di sini adanya dilakukan dengan terapi augmentasi dengan litium atau tiroid atau juga buspirone. Lalu di sini dikombinasikan juga dengan antidepresan, TCA, ditambahkan juga SSRI atau bupropion dan SSRI. Lalu dilakukan juga SCT dan RTMS. Lalu di sini lainnya itu bisa pakai Trigin, Fluvoxamine, terus juga kombinasi antara Mitrazapine dan bupropion, lalu juga olanzapine dan lain-lain. Lalu dilanjutkan fase lanjutannya serta fase pemeliharaannya. Di sini contoh antidepresan yang telah dipilih berdasarkan golongannya teman-teman ada MAO, SSRI, TADS, SNRS, inhibitor selection gitu. Lalu di sini juga ada contoh obatnya ya teman-teman. Baik, yang pertama itu ada monoamino oksidase. Dengan mekanisme kerjanya itu bertanggung jawab untuk memblokir enzim monoamino oksidase. Enzim ini memecah berbagai jenis neurotransmitter dari otak seperti norepinefrin, serotonin, dopamin, dan tiramin. Nah, monoamin oksidase ini menghambat pemecahan neurotransmitter sehingga meningkatnya kadar dan memungkinkan untuk terus mempengaruhi sel-sel yang terkena dampak depresi. Efek samping dari obat golongan ini yaitu mulut kering, mual, diare, sembelit, pusing, susah tidur, dan atau sakit kepala ringan. Contoh obatnya itu ada seligilin dan transilopromin. Berikutnya ada selective serotonin reuptake inhibitors dengan mekanismenya menghambat pengambilan kembali serotonin sehingga meningkatkan aktivitas serotonin. Efek sampingnya itu disfungsi seksual, gangguan tidur, perubahan berat badan, kecemasan, pusing, serostomia, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Contoh obat dari golongan ini itu ada escitalopram, paroxetin, fluoxetine, dan fluvoxamine.
Berikutnya ada golongan trisiklik antidepresan dengan mekanismenya itu menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin di terminal prasinaps yang mengakibatkan peningkatan konsentrasi neurotransmitter di celah sinaptik. Nah, peningkatan kadar norepinefrin dan serotonin di sinapsis dapat berkontribusi terhadap efek antidepresan. Selain itu, neurotransmitter ini bertindak sebagai antagonis kompetitif pada reseptor kolinergik pasca sinaps alfa 1 dan alfa 2, muskarinik dan histamin. Efek samping dari obat golongan itu menyebabkan sedasi, peningkatan nafsu makan, penambahan berat badan, dan kebingungan pada pasien. Contoh obatnya itu ada amitriptilin dan despiramin. Berikutnya ada serotonin norepinefrin reuptake inhibitors dengan mekanismenya itu pengangkutan serotonin dan norepinefrin. Pengangkutan norepinefrin secara struktur mirip dengan pengangkutan serotonin. Pengangkutan norepinefrin ini memiliki afinitas ringan terhadap dopamin. Afinitasnya sebagian besar SNRI ini cenderung lebih besar untuk pengangkutan serotonin daripada norepinefrin. Efek sampingnya itu disfungsi seksual. Contoh obatnya duloxetin dan venlafaxine. Selanjutnya kita masuk ke serotonin antagonis dan reuptake inhibitor SSIs, NRIs, di mana dia itu menghambat pengambilan kembali serotonin di otak, bertindak sebagai antagonis untuk menghambat reseptor serotonin tertentu. Jadi itu dikenal dengan reseptor 5-HT2-alfa dan juga dia itu memblokir fungsi protein pengangkut serotonin sehingga meningkatkan jumlah serotonin aktif. Contohnya itu ada nefazodon dan trazodon. Di sini ada nefazodon, dosisnya itu 100 mg per orang setiap 12 jam, lalu bisa juga ditingkatkan 50 sampai 100 mg per dosis dengan interval 1 minggu. Samping itu sakit kepala, mengantuk, dan juga mual. Lalu trazodon, dia itu menunjukkan bahwa kemanjukan antidepresi trazodon itu bila diberikan pada lebih dari 150 mg per hari. Antidepresan trisik. Lalu norepinefrin reuptake inhibitor NRIs, dia itu menghambat pengambilan norepinefrin prasinas oleh pengangkut norepinefrin manusia sehingga meningkatkan jumlah norepinefrin yang tersedia di kelas sinaptik. Contohnya itu ada reboxetin. Di mana reboxetin ini dia NRI selektif kelas antidepresan yang digunakan untuk pengobatan mayor depresi dan lain-lain. Lalu kita masuk ke norepinefrin reuptake inhibitor yaitu reboxetin ini diminum dari 4 mg 2 kali sehari setelah 3 sampai 4 minggu. Lalu ditingkatkan kembali menjadi 10 mg setiap hari jika diperlukan sesuai dengan respon dan tolerabilitas pasiennya. Maksimal juga biasa itu diminum 12 jam setiap hari. Itu dia bisa ada 2 mg tawaran setelah 3 sampai 4 minggu. Lalu sistemnya itu dermatitis alergi dan juga antraks. Lalu di sini ada golongan noradrenaline and dopamine reuptake inhibitor, yaitu mengabaikan sistem serotonergenetik dan bertindak selektif untuk menghambat reseptor adrenaline dan juga dopamine. Obatnya itu ada bupropionnya, teman-teman. Jadi bupropion ini di mana itu memiliki klinis tindakan di area di mana peningkatan norepinefrin dan dopamin akan sangat diinginkan. Lalu noradrenaline tadi bupropin ini dosisnya itu berkisar dari 75 mg hingga 522 mg untuk bentuk sediaan sekali sehari. Lalu efek sampingnya itu ada insomnia, sakit kepala, agitasi, dan juga pusing. Lalu di sini ada contoh senyawa antidepresan terpilih dalam uji klinis, ada glutamin, GABA, antisitokin, COX-2 inhibitor, dan juga lainnya. Di sini juga ada efektivitasnya. Lalu glutamat, yaitu glutamat ini mekanismenya itu memetabolisme untuk mempertahankan tingkat optimal dalam ruang ekstraseluler, yaitu mempengaruhi sistem glutamatergik dan juga neuroplastisitas. Yang selanjutnya itu ada GABA ya, jadi dia itu mekanismenya itu memediasi penghambatan saraf di otak dengan mengaktifkan 2 reseptor GABA dan lain-lain. Lalu ada antisitokin dan COX-2 inhibitor. Ditujukan untuk pasien dengan kelainan imunologi yang hidup berdampingan dengan depresi. Selanjutnya ada terapi non farmakologi. Untuk terapi non farmakologi depresi sendiri itu ada
dua pilihan. Yang pertama ada psikoterapi, yaitu CBT atau ECT. Yang pertama ada psikoterapi. Psikoterapi sendiri adalah pengobatan alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Nah, psikoterapi ini bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi gangguan emosional dengan cara memodifikasi perilaku, pikiran, dan emosinya seperti halnya proses reedukasi. Sehingga individu tersebut mampu mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah psikisnya.